Hai guys, Bos Darling di sini. Di zaman now, hampir semua kegiatan Anda sehari-hari berhubungan dengan telepon dan internet. Belajar, bekerja, dagang, komunikasi keluarga, media sosial, pesan makanan, transportasi, dengar musik, nonton film, dan lain-lain. Berapa biaya komunikasi yang harus Anda bayar tiap bulan? Tentunya lumayan besar. Yang paling mahal adalah biaya satelit. Ada 9.115 satelit di dunia, naik 35% dari tahun sebelumnya. Luar biasa pertumbuhannya. Di Indonesia ada 19 satelit. Harga satelit di Indonesia rata-rata 14,4 triliun rupiah. Dikali 19, kira-kira nilainya 273,6 triliun. Ini yang membuat biaya komunikasi dan internet Anda mahal. Pada episode ini, kita akan bahas Anda sebenarnya nggak perlu bayar itu. Tahun 1945, militer menciptakan teknologi navigasi jarak jauh. Sampai sekarang pun terbukti bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh satelit. Ini adalah penyebab mengapa mereka berbohong pada Anda soal satelit dan angkasa luar. Para elit yang membohongi Anda itu adalah elit yang sama yang membuat Indonesia berutang 8.600 triliun rupiah. Kalau dibagi jumlah penduduk, tiap orang di Indonesia, kaya maupun miskin, dari bayi sampai jompo, rata-rata nanggung beban utang 31 juta rupiah per orang. Elit yang sama pula yang membohongi Anda untuk menerima LGBTQ, plandemi, new normal, makan serangga, rupiah digital, dan lain-lain. Ujung-ujungnya, superioritas angkasa luar ini akan dijadikan alat pamungkas untuk terciptanya New World Order. Tatanan baru dunia yang jauh lebih kejam dari komunis. Ini sudah dirancang sejak puluhan tahun lalu, seperti yang dikatakan oleh Presiden Reagan di PBB. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. It is a big idea, a new world order. Jadi, kebohongan angkasa luar ini bukan cuma membuat biaya telkom Anda jadi mahal, tapi kekaguman Anda pada kebohongan mereka akan digunakan untuk menekan rakyat sedunia, seolah-olah ada ancaman alien dari angkasa luar, sehingga kita semua harus bersatu di bawah sang juru selamat angkasa luar. One World Government, One World Currency, New World Order. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia yang membranding dirinya sebagai pengusaha bisnis inovasi teknologi swasta yang paling sukses. Di samping membuat mobil modern Tesla, mendirikan perusahaan roket dan angkasa luar SpaceX, mengakuisisi Twitter, mempromosikan AI, juga mendirikan Neuralink, chip implan yang ditanam di otak Anda. Sekarang chipnya udah bukan di tangan lagi, tapi di otak. Persis seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu 13 tentang Mark of the Beast. Elon Musk mempropagandakan angkasa luar bahkan lebih dari NASA. Ia bercita-cita mengirim 1 juta orang ke Mars tahun 2050. Beberapa tahun lalu, ia mengirim mobil Tesla Roadster ke angkasa luar mengelilingi bumi. Bahkan katanya sekarang sedang menuju ke planet Mars. Enak bener ya, menghabiskan ribuan triliun rupiah, dana subsidi pemerintah, kasih bukti cuma video CGI, dan nggak ada satu orang pun yang bisa mengaudit ke angkasa luar. Ide mobil mengelilingi bumi ini sebenarnya diambil dari film kartun Rider Rider tahun 1981. Elon Musk saat itu masih jadi anak SD. Pasti dia terkesan. Begitu punya duit, dia bikin mobil Tesla ngikutin Rider Rider. Malah tahun 2015, 3 tahun sebelum Elon meluncurkan mobil ke angkasa luar, ada YouTuber bikin remake Rider Rider dengan CGI. Persis seperti CGI SpaceX. Padahal YouTuber bikin video itu nggak dibayar siapa-siapa. Coba Anda simak baik-baik video ini. Berdasarkan tingkat kecerdasan Anda, video itu asli apa palsu? Dibikin di angkasa luar atau CGI di studio?
Film Hollywood Gravity yang dibuat 6 tahun sebelumnya masih jauh lebih sempurna dan realistik. Pencahayaannya juga realistik. Sutradaranya mau capek, bikin CGI beberapa layer. Setiap gerakan dipikirin, jadinya sempurna. Elon Musk kalau mau nipu mau ya sewa sutradara kelas Hollywood, kenapa? Dipikirnya rakyat itu bodoh banget, pakai efek murahan juga pada percaya. Coba perhatikan siaran berita yang memuji-muji mobil Tesla di angkasa luar. Sengaja saya capture dari YouTube, supaya Anda tahu bahwa aslinya memang begitu, bukan editan saya. Lihat, masa background buminya ada glitch? Kita ulang lagi ya. Sekarang kita dengar wawancara Joe Rogan dengan Elon Musk. Rogan mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi mendasar. Perhatikan reaksi dan bahasa tubuh Elon Musk yang serba gugup. I've seen the images of it with the... That looks fake. It looks That's how fake. you know it's real. Video itu kelihatannya palsu, makanya nyata. Jawabnya cepat, karena udah dipersiapkan oleh tim PR dia. Dia tahu bakal sering ditanya kenapa gambarnya kelihatan palsu. Dan jawabannya udah dihafalin. Dia selalu jawab, video itu kelihatan palsu, makanya nyata. Itu jawaban yang melanggar logika. Sama juga dia ngomong, membunuh orang itu dosa, makanya dapat pahala. Ini orang memang dajjal. Dajjal itu bahasa Arab, artinya penipu. Is that how you know it's real? Yeah. Well, how do the images get to us? It's the images are too lame to be fake. Diulang lagi kan, retorika gaya PR. Video itu terlalu lemah untuk jadi palsu, makanya nyata. So how is that getting to us? With The a image. Yeah, with a radio. Wow. Kita ke kamar mandi aja bisa hilang sinyal telepon. Ini lagi sinyal radio, dibawa keliling bumi 24 jam, dalam beberapa tahun, nggak pernah blank spot. How many megapixels is that image? Not that many, actually. Really? No, I mean, it's probably a couple megapixels, something like that. So like an old flip phone. Yeah. Bisa keluar dana bikin roket, bawa supercar ke angkasa luar, tapi kameranya kualitas HP jadul yang nggak pakai internet. And where's the camera that's taking this photo? Oh, man, our director of photography is awesome. Usaha mengalihkan pembicaraan. But I mean, when this thing gets sent to us, what is taking an image of this? There's a camera on a stick. Really? Yeah. And it didn't break off? No. Lihat bahasa tubuh Elon dan Joe. Cara ketawanya, yang satu buang muka, yang satu ketawa sambil nengok kru podcast. I mean, we thought it might, but there's a camera. I mean, it's kind of like a fairly wide angle, and like so the camera is actually not that far from the car. What is that one up there that shows the whole car? Is that fake? That's fake. Is that real? That's real. Wow. It says "Don't panic" on the screen. Yeah. Coba Anda ketik di Google Image, satelit. Semua gambar satelit adalah CGI. Katanya ada 9.000 satelit di dunia, tapi nggak ada satupun foto aslinya. Di Google juga ada posisi real-time satelit, lengkap dengan namanya, ketinggiannya, dan lain-lain. Bumi penuh dikelilingi satelit, tapi nggak pernah ada foto atau video aslinya. ISS yang pamer tiap hari mengelilingi bumi, lampu-lampu di darat kelihatan, tapi satelit yang ketinggiannya serupa nggak pernah ada. Katanya ISS ada di ketinggian 408 km. Keren kan gambarnya? Terus yang motret siapa? Anda lihat, ketinggian 408 km segitu. Lengkungan buminya segitu. Kalau IQ tata ruang Anda tinggi, Anda tahu bahwa itu nggak mungkin. Diameter bumi katanya 12.756 km. Dibagi 408 km, ketinggian ISS cuma 3,2% dibanding diameter bumi. Nggak mungkin setinggi itu posisinya. Coba kita buktikan. Buka Google Earth. Ketinggian 400 km itu segimana? Ya cuma segitu panoramanya. 400 km itu cuma jarak dari Jakarta ke Semarang. Nggak mungkin setinggi foto selfie ISS. Jelas gambar itu dibuat oleh artis NASA yang imajinasi seninya tinggi, tapi matematika dan tata ruangnya bodoh. Pertanyaan yang paling mendasar, kalau ISS itu benar ada, kenapa foto dan videonya harus bohong? Sekarang kita lihat foto yang dipajang di web resmi NASA. Itu mestinya dipotret dari ISS kan? Ketinggian 408 km.
malah lebih parah lengkungan buminya. Coba kita bandingkan dengan Google Earth. Lengkungan bumi segitu, ketinggiannya berapa? Kira-kira segitu kan lengkungan buminya? Lihat, berapa ketinggiannya? 5.400 km. Itu sih udah 40% diameter bumi, bukan 3,2%. Kalau 400 km ya cuma segitu pemandangannya, nggak bisa buat pamer. Berarti, semua tayangan ISS Live yang katanya ketinggian 400 km, tapi pemandangannya segitu, bohong semua. Dan 9.000 satelit nggak pernah ada satupun di tayangan live ISS, karena susah bikin CGI-nya. Kalau yang paling mendasar aja udah bohong, berarti semua yang menyangkut ISS adalah bohong. Kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya. NASA adalah kumpulan kebohongan. Apa pentingnya semua ini? Kredibilitas, bos. Bahasa Yunani, credere, artinya bisa dipercaya. Kalau Anda utang pinjol nggak bisa bayar, BI Checking atau Slick Anda jeblok, Anda nggak bakal dipercaya lagi utang di bank lain. Aki Jongkok akan protes, ya nggak bayar kan pinjol. Kalau saya dikasih utang lagi 1 miliar, saya pasti bayar. Ya nggak bisa, omongannya udah nggak laku. Sekali Anda call 5, Anda udah nggak dipercaya lagi. Nggak bisa utang di tempat lain. Seperti kata pepatah, karena nilai setitik, rusak susu belanga. Mau selezat dan sebanyak apapun itu susu. Kalau udah kena racun setitik aja, udah nggak bisa diminum lagi itu susunya. Begitu juga dengan NASA dan SpaceX ini. Sekali bohong, maka kredibilitasnya runtuh. Nggak bisa dipercaya lagi semua omongannya tentang angkasa luar. Begitu juga kebohongan-kebohongan elit global lainnya. Teori yang diajarkan di sekolah, karena bumi berbentuk bola, maka pengiriman sinyal jarak jauh menjadi tidak mungkin, karena terkena lengkungan bumi. Maka mutlak diperlukan satelit di angkasa luar untuk memantulkan sinyal elektronik. Coba kita lihat, berapa sih cakupan jarak satelit? Kebanyakan satelit ada di low Earth orbit. Katanya bisa mengcover radius 1.500 km. Di MEO yang lebih tinggi, mencakup radius 5.000 km. Apakah sebelum ada satelit tahun 1957, manusia nggak bisa kirim sinyal wireless jarak jauh karena terkena lengkungan bumi? Nggak banget. Tahun 1915, terbukti siaran radio di Arlington, Virginia, nyampe ke Paris, nyampe juga ke Hawaii. Padahal jarak ke Paris itu 6.200 km. Harusnya pakai 4 satelit yang daya cakupnya cuma 1.500 km. Ini buktinya. Telepon wireless setara 4 kali satelit tahun 1915. Jarak Arlington ke Honolulu 6.000 km juga. Butuh 4 satelit juga. Itu siaran radio harusnya udah menghabiskan 112 triliun rupiah untuk total 8 satelit. Sebenarnya gratis. Malah dari Washington ke Honolulu bisa telepon wireless 7.000 km, setara 5 satelit tahun 1915. Gratis aja tuh, ini buktinya. Perang Dunia II tahun 1945, MIT membuat teknologi LORAN, Long Range Navigation. Cakupannya 3.200 km, setara 3 kali satelit. Belakangan dikembangkan jadi Enhanced LORAN, E-LORAN. Peralatannya sederhana, bisa dibawa di kapal, biaya murah. Buat apa mahal-mahal pakai roket? Kirim satelit ke angkasa luar, hasilnya cuma sepertiga LORAN yang murah. GPS dan LORAN ini dikelola oleh militer Amerika. Kita cuma boleh pakai doang. Di handheldnya ada tulisan LORAN GPS. Kita nggak boleh tahu cara mereka kirim sinyal sebenarnya pakai apa. Tahun 2017 diterbitkan undang-undang di Amerika untuk menggunakan LORAN di wilayah-wilayah terpencil yang tidak terjangkau GPS. Lah, satelit yang mahal nggak mampu jangkau, maka dipakai LORAN yang murah. Penjelasannya juga lucu. Kalau sinyal GPS satelit terganggu, maka digunakanlah E-LORAN. Terus ngapain pakai satelit? Ini ada artikel dan gambar yang sangat langka. Saya ambil dari National Air and Space Museum. Ternyata LORAN itu bukan cuma kirim sinyal di darat, tapi juga dipantulkan ke ionosfer. Sinyal mantul sendiri di langit, nggak perlu ada satelit. Cara kerja GPS dan LORAN sama-sama dirahasiakan militer. Apa yang bisa dikerjakan oleh satelit, bisa dikerjakan oleh E-LORAN. Apa yang nggak bisa dikerjakan oleh satelit, malah bisa dikerjakan oleh E-LORAN.
Terus buat apa pakai satelit yang mahal? Tahun 1955, kembali militer menemukan teknologi wireless jarak jauh. Nama sandinya White Alice. Soalnya pertama dibuat di Alaska, yang putih bersalju, dan medannya curam, sehingga sulit komunikasi. Nama teknologinya Tropospheric Scattering, disingkat Troposcatter. Teknologi ini adalah solusi kirim wireless di medan yang curam. Menara transmitter kirim sinyal ke troposfer, dipantulkan sendiri oleh troposfer, jatuh ke menara receiver. Nggak perlu satelit. Sinyal mantul sendiri di langit. Troposcatter ini yang kemudian diadopsi oleh E-Loren. Sama-sama di bawah militer, jadinya dahsyat. E-Loren kirim lewat darat, kirim juga lewat langit. Sinyal mantul sendiri di langit tanpa satelit. E-Loren ini rahasia militer, nggak akan ada referensinya di publik. Tahun 1957, militer Amerika sempat bangun jaringan Troposcatter dari Hawaii ke Filipina. Tiba-tiba program di-stop, diganti dengan satelit. Sejak itu, rakyat taunya komunikasi jarak jauh cuma lewat satelit. Padahal, E-Loren dan Troposcatter terus dipakai oleh militer sampai sekarang. Kalau memang satelit bisa diandalkan, kenapa militer sampai sekarang masih terus pakai Troposcatter dan E-Loren? Era satelit diawali dengan Soviet meluncurkan Sputnik tahun 1957. Dulu mungkin kelihatannya canggih. Coba Anda lihat sekarang. Anda percaya bola bowling seperti itu mengelilingi bumi? Dan lucunya, yang propaganda Sputnik justru Amerika. Rakyat ditakut-takutin supaya keluar dana untuk persaingan angkasa luar. Maka dibentuklah NASA tahun 1958. Jangan dikira NASA itu bekerja untuk menghibur Anda dengan ilmu pengetahuan. Ini semua settingan militer. Rakyat taunya Amerika dan Soviet bersaing soal angkasa luar. Rakyat nggak tahu betapa mesra dan kompaknya Amerika dan Soviet saat itu. Mereka sama-sama menjelajahi Antartika tahun 1956 dan sama-sama membom nuklir langit tahun 1958. Amerika dan Soviet sama-sama tahu langit tak bisa ditembus. Ini buktinya. Persis 1 tahun sebelum sandiwara persaingan angkasa luar, militer Amerika dan Soviet sama-sama menjelajahi Antartika. Operation Deep Freeze dipimpin oleh Admiral Byrd langsung di bawah Presiden Amerika. Kenapa pasukan Soviet mau di bawah komando Admiral Byrd ke Antartika? Kisah ini dimulai 10 tahun sebelumnya. Tahun 1946, Admiral Byrd memimpin pasukan Amerika ke Antartika dalam Operation High Jump. Tujuan awalnya untuk menyelidiki apakah betul Hitler sempat bikin pangkalan di Antartika. Admiral Byrd membawa 4.700 tentara, 70 kapal laut, dan 33 pesawat udara. Ini nggak main-main. Namun, apa yang mereka temukan di Antartika tahun 1946 sungguh di luar dugaan. Ternyata Antartika memiliki banyak areal yang tidak bersalju. Bahkan ada danau yang asri. Jika Anda search di Google, tempat paling kering di muka bumi itu di mana? Jawabnya adalah Dry Valleys di Antartika. Berarti Google Map ini bohong, seolah-olah Antartika salju semua. Lebih aneh lagi, di peta digambarkan Antartika itu luasnya sama dengan Amerika Serikat dan Meksiko. Naik pesawat jalan pelan pun harusnya paling lama 3 hari sudah terjelajahi dari ujung ke ujung. Tapi Operation High Jump ini menghabiskan waktu 5 bulan di sana. Dengan 33 pesawat udara, nggak pernah nemu ujungnya. Kompas nggak jalan di wilayah dalam Antartika. Mereka mengandalkan pilot yang berpengalaman dengan menggunakan navigasi alam.
Dan ini adalah catatan mereka ketika melintasi Antartika yang tak berujung. Below them now the great polar plateau. Thousands of square miles, barren, flat and white. Dan yang lebih mengerikan, pasukan Admiral Byrd di Antartika tiba-tiba diserang oleh pesawat berbentuk piring terbang. Itu bukan pesawat Nazi, juga bukan alien dari planet lain, tapi justru keluar dari laut. Kecepatannya tidak tertandingi oleh militer Amerika. Pasukan Byrd hancur tak bisa melawan. Video ini nggak ada di literatur barat, disembunyikan rapat-rapat. Video ini dari Intel militer Soviet. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Это не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Jadi Soviet tahu kalau Admiral Byrd diserang oleh pesawat aneh di Antartika. Makanya Soviet mau ikutan ketika 10 tahun kemudian diajak oleh Amerika untuk sama-sama menyingkap misteri Antartika. Sepulang dari Antartika, ketika transit di Chili, Admiral Byrd diwawancarai media El Mercurio. Itu adalah media binaan CIA. Dia bilang Amerika Serikat harus siap-siap menghadapi ancaman dari wilayah yang berbahaya. Adalah kenyataan yang pahit bahwa Amerika bisa diserang oleh benda terbang yang melintas dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang luar biasa. Oleh sebab itulah, 10 tahun kemudian, tahun 1956, Soviet mau diajak Amerika ke Antartika. Sebab Antartika adalah wilayah yang kaya sumber daya alam. Admiral Byrd bilang, di areal yang nggak tertutup salju, kelihatan ada batu bara tanpa harus menambang dalam-dalam. Cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh dunia untuk waktu yang lama. Juga ada minyak bumi dan uranium. Antartika kaya sumber daya alam, tidak bertuan pula. Nggak harus menjajah, bisa dapat areal sebesar itu dan sekaya itu. Jelas Soviet mau ikut di bawah komando Admiral Byrd. Mari kita simak wawancara Admiral Byrd di televisi setelah selesai tugas Operation Deep Freeze 1957. Dia ditanya, setelah menjelajahi Antartika total 10 bulan, apakah masih ada wilayah yang belum dia jelajahi? Begini jawaban Admiral Byrd. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Wow, Anda paham nggak yang dia bicarakan? Admiral Byrd bilang ada benua sebesar Amerika melewati Antartika on the other side, di seberang Antartika. Berarti ada benua lain di seberang Antartika setelah Little America. Padahal kan Admiral Byrd dari benua Amerika ke Antartika berangkat dari Chili. Dia nyampe ke Antartika, terus ke selatan, dan nyampe ke Little America. Posisinya di sini. Dia bilang ada benua sebesar Amerika melampaui Antartika di belahan lain Antartika, di selatan Little America. Harusnya di sebelah selatan Little America, kalau diterusin kan New Zealand jatuhnya. Tapi dia bilang bukan, ada benua lain sebesar Amerika. Pada wawancara lain, Admiral Byrd bilang di ekstrim selatan Antartika, dia nemu wilayah yang belum ada di peta. Wilayah apa yang belum ada di peta? Mari kita dengarkan lebih lanjut. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Bayangkan, Operation High Jump dan Deep Freeze, masing-masing bawa 4.000 tentara, 33 pesawat terbang, 2 kali operasi militer, total 10 bulan. Kesimpulannya, masih ada petualangan yang tersisa di bagian bumi paling bawah. Di selatan Antartika itu apa? Kan nggak ada di peta. Lucunya, ketika Admiral Byrd diwawancara NBC News, dia duduk di depan peta besar.
Tapi nggak ada benua Antartikanya. Kutub utaranya ada di tengah, di pusat lingkaran. Kutub selatannya nggak ada. Sama seperti logo PBB, nggak ada benua Antartikanya. Antartika memang misterius, tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Tahun 1957 itu, Admiral Byrd mau melanjutkan ekspedisi. Sekarang dari arah sebaliknya, dari New Zealand. Harusnya nyampe dong ke Little America. Ia sudah minta izin ke Perdana Menteri New Zealand untuk bawa ribuan tentara berangkat dari New Zealand ke Little America, Antartika. Pasti dikasih, orang Admiral Byrd langsung di bawah presiden. Namun, apa yang terjadi? Beberapa bulan setelah wawancara televisi itu, Admiral Byrd wafat. Disebutnya sakit jantung. Ini sangat mencurigakan. Dan setelah itu, tahun 1959, ditandatanganilah Antarctic Treaty. Antartika jadi wilayah terlarang, dikuasai oleh 12 negara, bagi-bagi kapling di sana. Orang hanya boleh pelesir di tempat-tempat tertentu di pinggiran Antartika. Bagian dalamnya hanya para elit yang boleh eksplorasi. Rakyat nggak boleh tahu, bahkan peta pun dibohongi. Buat apa Elon Musk propaganda kirim 1 juta orang ke Mars? Itu ada wilayah sebesar Antartika, ada yang hijau berdanau, ada yang gersangnya seperti imajinasi planet Mars, ada batu bara, minyak, uranium, air pun nggak kurang. Kan nggak masuk akal sok pindah ke planet Mars. Apa untungnya mereka bohong? Proyek fiktif, bos. Keruk anggaran ribuan triliun, merampok duit rakyat lewat biaya tinggi telekomunikasi, sekaligus pengalihan isu supaya nggak ada yang ngeributin Antartika. Waduh, udah 27 menit lebih. Baru separuh jalan. Kita sambung ke episode 45B aja ya. Kita akan bahas detail kekompakan Amerika dan Soviet sama-sama membom nuklir langit tahun 1958 sampai 1962. Mereka sama-sama tahu bahwa langit tak bisa ditembus. Ini berkaitan juga dengan meteor yang kalau Anda perhatikan selalu menabrak sesuatu di langit sebelum turun jadi serpihan kecil ke bumi. Saintis sebenarnya tahu bahwa ada perisai yang nggak kelihatan seperti Star Trek melindungi bumi. Meteor aja yang sedahsyat itu hancur, roket nggak akan bisa lewat, tapi mereka pura-pura nggak tahu aja. Yang penting rakyat ketipu. Kita akan bahas kebohongan NASA dari tahun ke tahun. Di tahun 60-an itu, bohongnya kelihatan banget. Kebangetan kalau Anda percaya dagelan seperti itu nyata. Kalau memang benar bisa ke angkasa luar, buat apa bohong? Kebohongan-kebohongan dari awal itu ditutup dengan kebohongan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Awam akan bilang, HP kita aja terhubung satelit, masa bilang satelit nggak ada? Kita akan bahas bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sebenarnya internet dan GPS itu pakai alat dan teknologi apa? Semua adalah tipuan untuk menguras kantong Anda. Biaya telkom Anda harusnya tidak semahal ini. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.